joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let
Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Aku pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau besertaku, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat setiap kita yang hadir di tempat ini, sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Karena di malam hari ini kita akan menyambut kelahiran Tuhan. Maka dari itu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah kita malam Natal ini. Mari kita buka, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Perkenanan dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini Bapa. Kami mau beribadah Tuhan di malam Natal ini Bapa. Kami percaya Bapa, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mau menerima lawatan daripada-Mu Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu Bapa. Biarkan malam Natal ini Tuhan, kami sungguh menyambut Engkau di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, Kau berkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Dipersilakan kembali untuk jemaat Tuhan untuk duduk. Yesus, sukacita
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus sukacitaku. Yes, Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus Amin. kekuatanku, Katakan, Engkau penolong kami dalam kesesatan. menolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku Bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku ini jiwa kami Tuhan. angkat tanganku, Mengangkat seluruh hidup kami apapun yang Bapa. terjadi Amin. dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan saja katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Yes, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Amin. Apapun, yes, kami tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap andalkan Yesus. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku Yes, amin.
penolongku itu Bapa. Yesus penolongku, Yesus satu-satunya pengharapanku. Kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut Engkau di dalam hati kami Bapa. Di malam Natal ini Tuhan kami tahu Bapa, setiap kami orang percaya Yesus, kami mengaku Tuhan dengan kelahiran-Mu Engkau datang Tuhan menyelamatkan dunia ini. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Engkau penolongku yang setia. Kau tak pernah meninggalkanku Tuhan, ku bersyukur, ku berterima kasih Bapa. Engkau yang layak, Engkau Yes, kami percaya Tuhan, setiap keluarga yang hadir di tempat ini mengundang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hati mereka Bapa. Karya-Mu yang terbesar Tuhan terjadi. Engkau telah turun, Engkau telah turun Tuhan memberikan cahaya-Mu, memberikan terang-Mu Tuhan, sehingga kami diselamatkan, sehingga kami boleh hidup dan terima kasih Tuhan. Mari naikkan penyembahan yang terbaik buat Allah kita, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Yesusku yang dahsyat, Yesusku yang dahsyat, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir. Menjamah-Mu, menjamah setiap kami, merawat setiap kami. Terima kasih Engkau membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, ya Raba, ya Raba, ya Raba. Engkau yang berkuasa, yang memberikan kami kemenangan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, saya ajak kita mau terhubung dengan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan, buka hatimu, terimalah watahan Tuhan, terimalah watahan Tuhan. Begitu besarkah Jamalah yang Kau nyatakan Tuhan. harapanku mengalir.
bersuka di dalam Engkau Tuhan. Hati kami mau bermasmur menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Kami tak peduli apapun yang terjadi Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang layak, yang layak, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Urapanmu Tuhan, urapanmu Tuhan, urapanmu mengalir, 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 memenuhi setiap kami, memenuhi Tuhan, puaskan jiwa kami dengan hadirat-Mu, hadirat surgawi memenuhi di tempat ini. Yang ku rindukan, Kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. yang ku perlukan, Hadirat-Mu nyata Yesus. Terima kasih. hanya Terima kasih Engkau Tuhan. Yesus. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi katakan hatiku bersuka. Amin. Yes, haleluya Yesus. Yes, ini jiwa kami Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, Sukacitaku hanya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi
bersukacita Tuhan menyambut kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap, katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersukacita bagi nama Yesus kita. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan. Come on. Angkatlah suara puji dan senang bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Oh, kami berikan pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, katakan Yesus sukacita kita. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi bersukacita bagi nama Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita rayakan kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Come on. Yeah. Dan membawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami bersukacita malam hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Satu suara, katakan. Besar nama-Mu Yesus, ditinggikan puji dan gloria. Besar nama-Mu Yesus, ditinggikan dan dimuliakan. Jika sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk saat ini apapun yang terjadi, kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kuasa Tuhan ada di dalam setiap hati kita, amin. Mari kita siapkan lilin yang ada di tangan kita yang sudah dibagikan oleh Aser. Kita akan menyalakan lilin Natal di malam ini. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar
sebagai tanda bahwa keselamatan Allah tidak dimulai dari istana, melainkan dari kerapuhan sebuah keluarga di palungan yang terhimpit oleh kerasnya dunia. Kita menyalakan untuk mengakui bahwa Allah hadir bukan untuk menghibur keluarga dalam isolasi, melainkan untuk menyelamatkan dan memulihkan setiap rumah tangga dari belenggu keputusasaan, kekerasan, dan ketidakadilan yang seringkali menyusup ke dalam ruang paling pribadi kita. Saat api ini berpindah, ingatlah bahwa keluarga yang diselamatkan adalah keluarga yang dibebaskan untuk menjadi saluran keadilan bagi sesama. Jangan biarkan lilin ini hanya menghangatkan ego kekeluargaan kita sendiri, tetapi biarlah kehadirannya menguatkan kita untuk meruntuhkan tembok penindasan yang menghancurkan masa depan anak cucu kita. Allah hadir di tengah rumah kita agar dari sana terpancar keberanian untuk membawa pembebasan bagi setiap jiwa yang masih terbelenggu di luar sana. Mari setiap kita jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sambil kita mengangkat lilin yang ada di tangan kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang bergumul. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Mari kita angkat lilin kita. Terus refleksikan Natal malam hari ini. Mari sama-sama katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus. Silakan sembah dan puji Dia. Sang Raja. Rayakan malam hari ini dengan sembah.
tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, lilin-lilin yang menyala adalah bukti bahwa kehadiran-Mu selalu menerangi langkah kami. Kehadiran-Mu memberikan kami terang sehingga kami dapat melangkah, memampukan kami melangkah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami arah Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami memperingati apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu. Engkau hadir dan berkorban buat kami. Malam hari ini kamu kembali lagi Tuhan, mau melihat bagaimana pekerjaan-Mu yang ajaib di tengah-tengah setiap keluarga kami. Kami serahkan semua pujian penyembahan kami. Biar nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Allah mau hadir menyelamatkan keluarga-keluarga kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami, pribadi demi pribadi. Tidak ada yang terlewatkan malam hari ini. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Semuanya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Baik. Shalom. Ya, luar biasa ya. 2 kali disuruh cepat-cepat malam kudus, gitu ya. Mati lampu, malam kudus cepat. Mati lampu, malam kudus lagi. Kebetulan malam kudus, betulan. Ya, baik. Sebelum kita mulai, boleh lihat samping kiri kanannya bilang Merry Christmas, Selamat Natal. Yes, ya. Ya, saya lihat di samping kiri kanannya pasti sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Baik, senang sekali malam hari ini kita ada di tempat ini, saya yakin karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan malam hari ini kita mau serius, kita mau lihat Tuhan akan berbicara kepada setiap kita malam hari ini. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita dan kita akan kita akan berbicara mengenai bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama-sama kita sebut judulnya 3, 2, 1. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Ya. Mari kita buka sama-sama Matius 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Kita akan membaca secara bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian nanti yang genap. 24 kita akan membaca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari mereka. 22. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 24 sama-sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Silakan duduk. Berbagai-bagalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat sebelum saya sampai kepada tema kita mau melihat bahwa ya dari data yang sudah ada, nah dari data tahun 2024 saya mendapati begini, ada 399, hampir 400 ribu kasus perceraian sepanjang tahun 2024. Nah kalau kita mau lihat, yang unik adalah kalau kita membagi 399 ini, maka kita dapati bahwa hampir setiap jamnya terjadi sekitar 45 sampai 50 ikatan pernikahan yang cerai. Ini luar biasa. Artinya setiap jam KUA itu nggak pernah sepi, ramai terus. Ya kalau KUA-nya cuma 1, maka setiap jam akan ada orang 45 orang sampai 50 keluarga yang ternyata bercerai. Nah waktu saya menunjukkan statistik ini, jangan melihat ini cuma satu dimensi. Karena permasalahan keluarga itu multidimensional. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saya katakan multidimensional? Saat terjadi perceraian, maka ada anak yang kehilangan struktur pola asuh. Lalu kemudian hancurnya ekonomi keluarga, ekonomi juga ada di sana. Lalu kemudian ada trauma secara psikologi yang terjadi. Jadi memang ini multidimensional. Kalau kita belajar maka nanti akan ada yang disebut dengan namanya masalah psikologis. Masalah ekonomi juga terjadi. Ya. Apalagi banyak
Ada orang yang kehilangan orang tua. Ada orang tua yang kehilangan anak. Dan ini menunjukkan sebenarnya statistik ini menunjukkan bahwa keluarga sebagai sel terkecil dalam masyarakat berada dalam kondisi yang rapuh. Dan tidak sedang baik-baik saja. Bapak Ibu tahu ada skala yang istilahnya kalau dulu kita bercerai itu sangat-sangat ini ya tabu. Apalagi kalau belum 5 tahun. Tapi zaman sekarang ada namanya fenomena cerai muda. Tahu cerai muda? Usia pernikahan belum sampai 5 tahun dia sudah bercerai. Ya. Nah yang menakjubkan, yang bikin saya terbengong lagi, harusnya usia 0 sampai 5 tahun pernikahan itu adalah awal adaptasi atau fase adaptasi yang seharusnya menjadikan keluarga dalam 5 tahun pertama itu sebuah pondasi yang kuat untuk dia di tahun-tahun selanjutnya. Tapi ternyata banyak orang yang gagal di dalam melakukan proses penyelarasaan ini. Dan akhirnya apa? Terjadi konflik dan cerai. Ya. Nah cerai muda ini sebenarnya mengindikasikan bahwa pernikahan seringkali dimasuki tanpa kesiapan mental. Makanya di setiap gereja ada namanya konseling pranikah sebelum nikah. Dan banyak orang yang sebelum nikah belum matang secara banyak hal. Spiritual belum matang, finansial belum matang, tetapi mau. Atau bisa jadi juga institusi keluarga sekarang bukan cuma institusi yang sakral, orang main-main. Oh yang penting kalau cocok, kalau tidak cocok cerai. Ya, apalagi sekarang ya, Bapak Ibu tahu saudara kembar saya yang rambutnya botak juga, yang tidak punya rambut maksudnya ya, terus kemudian dagunya sudah dioperasi. Usia pernikahannya kalau nggak salah baru 3 tahun, betul ya? Tahu siapa ya? Sebut saja namanya D di depannya kan begitu ya. Istrinya S, belum nyampe 3 tahun, sudah mau cerai. Ya, yang suka ikut Ria Ricis ini banyak saya lihat mukanya di sini ya. Ricis sama Tikuren berapa tahun? Halo? Sosok pura-pura nggak tahu atau bagaimana ini? 2,5 tahun. Sudah mau cerai. Dan anehnya begini loh, mereka ini influencer. Yang akhirnya memberi contoh, namanya influencer artinya kehidupannya memberi dampak buat orang lain. Dan ini kemudian dijadikan contoh. Makanya gak heran ya, masih umur 23 statusnya sudah duda. Umur 20 tahun statusnya janda anak 1. Wah, belum sampai 5 tahun. Nah makanya saya yakin begini loh. Tidak sembarangan persekutuan gereja-gereja Indonesia kemudian mengambil judul Allah datang menyelamatkan keluarga. Dan mari kita sama-sama malam hari ini belajar bagaimana Allah menyelamatkan keluarga. Tapi sebelum sampai ke situ saya mau cerita sedikit. Ya, suatu kali ada seorang anak, ya dia menempuh pendidikan mahasiswa. Ya kalau kita mahasiswa berarti umurnya sekitar 19 sampai dengan 23 tahun lah ya. Singkat cerita, mahasiswa ini orang tuanya hidup dalam keadaan yang berpisah. Artinya tidak bercerai tapi tidak akur. Jadi tidak satu rumah dan tidak saling menyapa kedua orang tuanya. Dan anak ini berdoa setiap tahun sama Tuhan. Tuhan, satukan keluarga aku kembali. Tuhan, aku mohon Tuhan. Bertahun-tahun dia doa seperti itu. Belum ada jawaban doa. Nah tiba-tiba tahun ini, apa judul Natal kita? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Wah, dia melihat tanda-tanda dari Tuhan. Amin. Jadi nyanyi lagunya tanda-tanda telah nyata. Begitu dia beberapa saat kemudian dia dengar lagi telepon sama orang tuanya. Dia bilang gini orang tuanya, kita nanti Natalan bareng-bareng semuanya ya, kita ketemu nanti di kampung. Lebih bahagia lagi. Ini kalau tadi suara nyanyi tanda-tanda telah nyata cuma 50, sekarang 100%. Tanda-tanda telah nyata Allah menyelamatkan keluarga. Kenapa? Wah ini kesempatan mereka untuk rujuk kembali. Senang sekali anaknya. Karena dia bilang ini jawaban doaku. Tahun ini 2025 Tuhan menjawab doaku. Dia senang berhari-hari. Tapi tiba saatnya ada suatu hari. Di mana tiba-tiba datang orang tuanya menelpon. Satu orang. Ya saya tidak cerita dari pihak keluarga atau dari pihak bapaknya atau mamanya, dia ngomong gini. Nak mohon maaf tahun ini ternyata nggak jadi. Saya tidak bisa pulang kampung, jadi kamu saja dengan yang lain ya. Tahu apa yang terjadi dengan dia? Dunianya runtuh. Malam itu dia menangis jadi-jadinya. Dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan di mana jawaban doamu waktu saya berdoa? Allah datang menyelamatkan keluarga. Dia bertanya-tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan biarkan hal itu terjadi? Cerita ini sampai ke telinga saya.
Dan saya merenungkan kembali. Dalam hati saya katakan begini, Tuhan, anak ini gak salah loh. Waktu dia berharap bahwa orang tuanya rujuk kembali. Sudah berharap, nanti akan ada kita di kampung dan lain sebagainya, ketemu dan terjadi rekonsiliasi. Waktu saya merenung, lahirlah bahan ini yang saya bikin hari ini, malam hari ini. Nah, saya harap kita semua melihat kejadian ini. Dan mungkin kita mengalami pergumulan yang sama hari-hari ini. Ya. Bapak Ibu Saudara siap belajar? Siap belajar untuk firman Tuhan malam hari ini? Nah, kita akan belajar sama-sama. Ada salah satu kerancuan rohani yang sering membuat kita, anak kita, suami istri kita, orang dewasa bahkan, menjadi terluka, kecewa dengan Tuhan. Karena seringkali kita menganggap bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Allah menyelamatkan keluarga, Allah hadir menyelamatkan keluarga, itu sama dengan Allah wajib menyatukan keluarga yang sudah pecah. Ini pertanyaannya yang muncul di hati saya dan saya bergumul dengan itu kepada Tuhan. Apakah sama Tuhan waktu Engkau berkata Allah datang menyelamatkan keluarga, keluarga harus rujuk kembali. Karena gini, kalau kita melihat kenyataannya yang terjadi di sekeliling kita, yang terbalik yang terjadi, betul apa betul? Yang terjadi malah orang semakin banyak yang bercerai, semakin marah-marahan. Bahkan mungkin ada salah satu dari kita yang hari ini, malam hari ini hadir di tempat ini mengalami itu. Dan saya mau kasih tahu, mungkin hari ini kau marah sama Tuhan. Mungkin hari ini kau kesel sama Tuhan, cuman kau diajak sama temanmu. Ayo datang saja. Dengar baik-baik malam hari ini, Tuhan mau bicara sama kita, setiap kita malam hari ini. Yang siap katakan amin. Ya. Ada banyak orang yang mau seperti itu. Kalau engkau merasakan hal itu, pelan-pelan kita belajar. Nah kalau kita lihat baik-baik, perhatikan. Matius 1 ayat yang ke-1. Matius 1 ayat 21 dia katakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan, perhatikan baik-baik kata ini, menyelamatkan umatnya dari dosa. Di sini kalau kita melihat tujuan utama Yesus datang adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita belum ketemu kata keluarga di sana. Ya. Perhatikan, kita belum ketemu kata keluarga di sana. Nah, apa makna dibebaskan dari dosa? Kata makna dibebaskan dari dosa artinya begini. Kuasa dosa Yesus kalahkan. Yesus datang untuk mengalahkan kuasa dosa. Untuk mematahkan pola-pola dosa. Untuk mengalahkan akibat dosa dan hukuman dosa. Itu yang Yesus lakukan. Belum kita menemukan kata keluarga di sana. Karena teks ini jelas berkata Allah menyelamatkan dari dosa. Lalu bagaimana dengan judul kita? Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Nah seringkali kita salah sangka sama Tuhan di bagian ini. Sebelum saya sampai ke situ, saya sedikit kasih tahu begini. Suatu kali Veronica ini chat sama saya. Kak, saya izin dulu Nanda ikut kegiatan. Kenapa? Saya alergi Kak. Terus kalau alergi iya. Muka aku bengkak-bengkak. Ya kan? Muka aku bengkak-bengkak, saya ruam-ruamnya muncul dan sebagainya. Ternyata dia alergi. Apa yang saya tanyakan pertama kali sama dia? Kamu sudah makan apa tadi? Kenapa? Karena yang saya pengen cari tahu bukan cara ngobatinnya. Karena ngobatinnya gampang pakai CTM, betul atau betul? Tapi yang kita mau cari tahu apa akar penyebabnya, betul atau tidak? Saya tanya sama Vero, kamu makan apa tadi? Oh enggak sih, tidak makan aneh-aneh. Tadi pagi tidak makan aneh-aneh. Kemarin tidak makan aneh-aneh juga. Saya juga bingung sudah seperti itu. Pergi ke dokter sana cepat. Ya. Tapi sekali lagi, yang kita harus bereskan bukan gejalanya. Tetapi akarnya, yang mengerti katakan amin. Pelan-pelan. Makanya saya mau kasih tahu, malam hari ini, kadangkala rekonsiliasi keluarga adalah salah satu buah atau dampak setiap saat setiap anggota keluarga dilepaskan dari kuasa dosa. Nah kita baru mulai ketemu, oh di sini nih koneksinya. Ternyata rekonsiliasi keluarga disatukan itu bukan yang utama. Tetapi salah satu buah atau dampak di mana setiap anggota keluarga dibebaskan dari kuasa dosa. Makanya dengar baik-baik malam hari ini. Cara Allah menyelamatkan keluarga adalah dengan cara dia membebaskan semua anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga? Bapak, ibu, dan anak. Tuhan membebaskan ayah, bapak. Tuhan membebaskan ibu, mama. Tuhan membebaskan anak-anak, butet, apapun panggilanmu dari kuasa dosa. Baru terjadi yang namanya Allah datang menyelamatkan keluarga. Yang mengerti katakan amin.
Nah, ini sebenarnya harus kita mengerti. Makanya fakta yang mengatakan bahwa kembali bersama itu tidak selalu identik dengan kata diselamatkan. Kenapa? Contoh misalkan, kalau sang ibunya sudah bertobat, bapaknya nggak bertobat. Terus digondol sama pelakor, sama kuntilanak. Nggak akan menyatu ini keluarga. Kenapa? Keluarga bukan hanya terdiri dari mama-mama saja, tapi ada bapaknya juga, betul atau tidak? Nah kalau cuman bapaknya saja, mamanya saja yang bertobat atau sebaliknya, gimana? Nggak mungkin bersatu. Ya. Makanya dengar baik, pertobatan pribadi demi pribadi yang terjadi di keluarga, itulah nanti akumulasinya yang akan menciptakan Allah menyelamatkan keluarga. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Ya. Kalau misalkan yang terjadi, misalkan salah satunya ya, mau cerai, yang satunya nggak mau. Oh yang mau bisa aja tinggalin aja. Nggak bisa bersatu itu keluarga. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa Allah menyatukan sama dengan Allah memulihkan. Tidak selalu seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, kadang-kala bahkan kalau keluarga itu bersatu, malah semakin bisa jadi tidak aman. Mau buktinya, saya kasih bukti. Pernah dengar berita ini baru-baru saja. Pernah dengar berita ini? Siapa yang bunuh bapaknya sendiri? Anaknya bunuh bapaknya sendiri. Hanya gara-gara apa? Ini kalau lihat baca beritanya dia gini. Dia lihat orang tuanya berantem cekcok. Bapaknya aniaya mamanya. Anak ini lihat, dia ambil pisau, dia hujam 7 kali ke bapaknya. Ini kasus baru-barusan ini, belum ada sebulan ini. Ada lagi kalau kita lihat, oh bukan cuma sini, yang berdiri di depan sini pun juga rawan. Pendeta di Surabaya ditangkap karena apa? Ada ini videonya beredar di mana-mana, ada. Ya. KDRT, saya pernah ditanya sama guru agama saya. Kalau misalkan suami istri KDRT, harus bersatu atau tidak? Woi, jawabannya kita berantem di situ. Gimana? Kadang-kala bahkan menyatukan kembali bisa membuat orang menjadi blunder, bahaya. Nah kita perlu memahami realitas secara jujur. Pemulihan keluarga secara institusi atau lembaga tidak bisa terjadi kalau salah satu anggotanya belum mengalami pembebasan dari dosa. Yang mengerti katakan amin. Harus semuanya mengalami pembebasan dari dosa. Kenapa? Karena lembaga keluarga secara hakikat adalah sebuah kesatuan sistem yang terdiri dari bapak, ayah, ibu atau mama dan anak. Kalau di dalam mesin ada satu baut yang rusak, maka bisa jadi mesin itu tidak bisa jalan semuanya dengan baik. Betul atau tidak? Nah sama dalam lembaga keluarga. Makanya perhatikan. Kita kembali ke perikop yang kita baca, ini nanti kita tersesat kalau kita nggak baca-baca ayat ya. Perhatikan dari ayat 21 sampai 24, bukankah ketiga anggota keluarga muncul di sana? Betul atau tidak? Baca Matius 1 ayat, perikop yang kita baca muncul yang pertama siapa? Yusuf. Yusuf itu siapa? Bapak. Muncul yang kedua siapa? Maria. Maria itu siapa? Mama. Yang ketiga muncul siapa? Yesus. Anak. Tiga ini harus semuanya mengalami pemulihan. Tiga ini harus mengalami yang namanya revival. Makanya tahun depan itu judul apa? Tema GB itu revival isinya tok gitu ya. Dengar baik-baik, itu semua harus. Makanya dengar baik ya. Sebelum Yesus lahir, pernah nggak kita bertanya, mengapa Tuhan tidak hanya mengutus malaikat kepada Maria, tetapi juga mengutus kepada si Yusuf melewati mimpi? Kenapa harus Yusuf dan Maria didatangi sama malaikat? Ini dengar baik. Ini jawaban yang saya tangkap. Karena Tuhan mau Yusuf dan Maria secara personal keduanya memiliki frekuensi rohani yang sama. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau setiap pribadi personal tidak dicampur, itu dia mengalami frekuensi rohani yang sama. Ya. Karena pemulihan keluarga yang sejati adalah ketika setiap pribadi, entah itu engkau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan disitulah rantai dosa akan terputus. Disitulah kita tahu ayatnya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini artinya apa? Dengar baik, yang pertama. Apa artinya Allah hadir menyelamatkan keluarga? Yang pertama artinya keselamatan keluarga dimulai dari menerima pribadi Yesus. Yang mengerti katakan amin. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus. Tahu artinya itu? Dia akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan Yesus. Tahu artinya?
Weh, kau bakalan punya anak, kau harus terima dia ya. Sama malam hari ini dengar baik. Setiap pribadi demi pribadi Tuhan mau ngomong, engkau harus terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, maka engkau akan mengalami revival. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita nggak mengalami itu, setiap keluarga tidak ada yang mengalami itu. Saya mau beritahu, suram. Ya. Tahu apa arti maksudnya keselamatan dimulai dari menerima pribadi Yesus? Baik Yusuf maupun Maria diminta untuk menerima Yesus. Maka malam hari ini engkau juga diminta, kalau engkau mau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Akui Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau mau keluargamu dipulihkan, yang mengerti katakan amin. Nah di poin ini saya mau mengingatkan, kita diselamatkan karena kita menerima Yesus. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. Jadi orang yang bertobat, dia harus terima Yesus dulu. Nah inilah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Waktu dia bilang sama malaikat, nanti kau punya anak ya. Nanti kau punya anak, itu sama aja saat ini kita sedang disodori. Kamu mau terima Yesus enggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Kamu mau bertobat atau enggak? Nah dengar baik-baik, ini bukan berbicara masalah konstitusional keluarga. Ini bicara bagaimana pribadi demi pribadi bertemu dengan Yesus. Ingat Efesus 2 ayat 8 berkata apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Maka terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Baru kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Gimana Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Dan pesan saya, karena di sini banyak anak muda. Bagi yang mencari pasangan hidup. Cari yang sudah bertobat dan terima Yesus. Halo? Ya. Ya sudah mulai batuk-batuk. Ya. Anak muda. Tidak usah menggantikan posisi PLN. Apa itu posisi PLN Pak? Saya mau menerangi dia Kak. Omong kosong. Ya. Sok mau menerangi. Ya. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kenapa? Tadi kan saya katakan, kenapa Maria dan Yusuf itu harus menerima firman message dari malaikat. Kenapa? Frekuensi rohaninya harus sama. Nah kalau kita dengan bukan orang percaya sama Yesus, orang belum bertobat, belum terima Yesus, frekuensinya tidak sama. Yang bikin repot kalau kalian berantem mau datang kemana? Mau datang ke mereka atau ke yang lain? Kan pusing toh. Dan nilainya juga berbeda. Makanya dengar baik malam hari ini pesan Tuhan. Yang mau pilih-pilih jodoh, yang cari-cari jodoh. Ya. Cari yang sudah bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Yang setuju katakan amin. Mulai loyo. Ya. Ada apa ini? Kenapa mulai loyo-loyo? Ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua, perhatikan. Keselamatan keluarga dimulai dari pribadi Yesus, menerima pribadi Yesus. Yang kedua, ini perlu kita tahu juga. Poin yang kedua adalah ketaatan pribadi. Sama-sama katakan ketaatan pribadi. Saya sudah kasih tahu. Apa yang menjadi kapan Allah bisa menyelamat, kapan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga adalah saat setiap anggota keluarganya melaksanakan ini yang kedua. Ketaatan pribadi. Nah perhatikan ya. Di dalam Matius 1 ayat 24 ini adalah cerita bagaimana si yang namanya Yusuf ini ketemu sama malaikat disuruh sama Tuhan. Betul ya? Tuhan nyuruh malaikat ketemu dulu, pikir dulu di mimpinya dulu. Oke, Agina datang, dikasih tahu, kamu harus terima begini. Coba perhatikan, waktu Yusuf melakukan itu, setelah dia bangun, Yusuf itu ngapain? Dia pergi dulu konfirmasi sama Maria atau dia konfirmasi sama siapa-siapa? Apa yang dia lakukan? Dia berbuat seperti tepat apa yang diberitahukan oleh malaikat. Betul ya? Dia pakai konfirmasi dulu? Enggak. Coba kita buka di Lukas 2. Ya nanti buka Lukas 2 nanti aja karena ini panjang. Ini kita sampai tahun depan. Oh enggak ya. Ya. Coba perhatikan di dalam Lukas 2. Ini saya kasih lihatkan ayatnya. Waktu Maria juga ketemu sama Gabriel. Dikatakan apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada Maria ngomong begini. Pak Gabriel minta maaf. Minta maaf sekali. Saya konfirmasi dulu sama Yusuf boleh? Ada dia bertanya begitu. Tahu apa artinya? Masalah ketaatan pribadi itu personal engkau dengan Tuhan. Halo, kita lihat implikasinya seperti apa.
Itulah kenapa Tuhan mendatangi Yusuf sama Maria secara personal, mereka nggak saling tahu itu. Ya. Karena begini, kadangkala keluarga itu hancur karena salah satu anggota keluarga berharap yang lain mau berubah. Dianya nggak mau berubah, mau saling tunggu. Oh tunggu dulu dia deh, konfirmasi dulu, tunggu dulu. Kalau dia berubah saya juga berubah. Ya. Atau seringkali kita menganggap bahwa pasangan kita itu juru selamatnya. Pokoknya tahu artinya kata tanda kutip dia juru selamat artinya gini. Kalau dia duluan maka saya juga ikut. Ada banyak yang kayak begitu makanya keluarga-keluarga saling menunggu. Lama-lama berantem terus. Karena kenapa? Saling menunggu. Kadang-kadang ada pasangan yang menunggu cuma satu kata. Yang mana duluan minta maaf. Betul apa betul? Ya. Ada banyak pasangan yang menunggu itu. Padahal dengar baik, ketaatan personal yang seperti ini yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria nggak perlu nunggu-nunggu apa-apa. Kalau Tuhan ngomong, kamu lakukan. Ya saya lakukan. Kalau firman Tuhan ngomong, maafkan. Ya sudah maafkan. Nggak perlu tunggu dulu dia. Kalau dia duluan baru saya mau. Inilah yang seringkali menghancurkan keluarga. Kenapa? Tidak punya ketaatan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan yang paling parah seringkali, mohon maaf. Anak-anak yang dijadikan penghubung. Tahu anak-anak yang dijadikan penghubung seolah-olah anaknya juru selamat. Ya. Anaknya yang dijadikan penghubung kalau ada apa-apa. Padahal sebenarnya saya mau kasih tahu. Anak-anak itu dijadikan penghubung seperti itu mereka semakin terluka. Kita sedang menggoreskan luka kepada anak kita saat kita melakukan itu. Nah saya mau kasih tahu malam hari ini. Harusnya ketaatan pribadi kita sama Tuhan. Nurut sama perintah Tuhan tidak bergantung sama orang lain yang mengerti katakan amin. Ketaatan kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Dengar baik malam hari ini. Allah itu gak pernah memaksakan pemulihan kepada orang yang keras hati. Yusuf atau Maria bisa dia menolak rencana Tuhan. Oh iya dong. Yusuf, oh saya kan orang terhormat. Maria juga bisa. Maria kalau dia terima ini misi ya dari Gabriel. Dia nyawanya terancam. Kenapa? Kalau dia hamil di luar nikah harusnya dilempari batu. Dia masalah nyawa loh. Tetapi Maria dan Yusuf dia berkata ya tanpa harus konfirmasi karena dia tahu ini firman Tuhan. Setiap engkau dengar firman Tuhan dan engkau tahu itu dari Tuhan. Enggak usah tunggu-tunggu siapa-siapa, taati, turuti dan lakukan. Yang setuju katakan amin. Itu yang akan memulihkan keluargamu. Ya. Maria bisa saja menolak tetapi tidak. Bapak Ibu tahu kenapa ketaatan ini sangat penting? Ketaatan ini bukan suap nyuap Tuhan ya, bukan. Saya mau kasih tahu, ketaatan kita, ketaatan pribadi seperti Yusuf dan Maria itu bukan untuk menyuap Tuhan. Kalau kita sudah taat, Tuhan akan kasih jalanan yang bagus, perjalanan yang mulus. No, bukan itu. Saya mau kasih tahu ini loh, ketaatan melakukan firman Tuhan itu menciptakan ekosistem di mana pemulihan Tuhan bisa beroperasi. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, ketaatan kita, respon kita atas kasih karunia Tuhan. Ketaatan kita bukan sebuah mekanisme kita untuk maksa Tuhan. Halo? Kalau engkau taat hari-hari ini, bukan supaya Tuhan langgengkan usaha kita. Bukan supaya, atau kita di sini saat hari ini yang mungkin pelayanan. Supaya kenapa? Kalau saya pelayanan, Tuhan pasti akan kasih kumpulkan lagi keluargaku. No. Bukan itu, saya mau kasih tahu, ketaatan pribadi demi pribadi, setiap anggota keluarga. Dia akan menciptakan sebuah ekosistem, sebuah nuansa, sebuah vibes kalau orang sekarang bilangnya. Yang memungkinkan anugerah Tuhan berjalan di depan keluarga itu. Saya kasih analogi singkat, sederhana. Kita bayangkan, seorang petani yang mencangkul dan menanam benih. Saya mau kasih tahu, yang apakah mencangkul itu menciptakan kehidupan dalam benih? Tidak. Tapi, tidak mungkin kalau tidak dicangkul, itu benih bisa masuk ke tanah. Betul atau tidak? Berarti ada tugas kita untuk mencangkul dan benih punya wadah dia untuk bertumbuh. Nah seperti itulah analoginya. Kalau kita bicara tentang yang namanya ekosistem di mana Tuhan bisa bekerja di sana. Ya. Kalau di dalam rumah tangga penuh kekerasan, penuh manipulasi, berarti vibes-nya toksik atau beracun. Nah dalam kondisi seperti itu kasih karunia akan sulit untuk tumbuh. Maka pemulihan tidak bisa terjadi. Tetapi kalau setiap anggota keluarga mulai mencangkul dirinya, mulai ketaatan pribadi muncul pada firman Tuhan. Maka toksik yang tadi terjadi dalam keluarga pelan-pelan akan ada penawar racunnya. Sehingga apa? Iklim dalam keluargamu
akan memungkinkan untuk anugerah Tuhan masuk ke dalamnya dan memulihkan keluargamu. Nah, kalau kita mengerti bahwa ketaatan kita menciptakan ekosistem yang baik untuk pemulihan keluarga kita, maka kita akan terhindar dari yang namanya dua ekstrim. Yang pertama fatalisme. Tahu fatalisme? Terserah Tuhan sajalah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa salah karena kita juga punya tanggung jawab menciptakan vibes yang baik supaya anugerah Tuhan muncul di dalamnya. Ekstrim yang kedua, legalisme. Tuhan, saya sudah taat, makanya Tuhan harus buat keluarga saya menjadi utuh. Itu juga salah. Kenapa? Karena pertumbuhan dan pemulihan itu anugerah Tuhan, hak Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem vibes, nuansa antar kita. Yaitu dengan apa? Ketaatan pribadi kita sama Tuhan. Setiap ketaatan pribadi sama kita dengan Tuhan, setiap anggota keluarga melakukan ini akan menciptakan nuansa di mana anugerah Tuhan bisa timbul, bisa di mana anugerah Tuhan bisa bertumbuh di sana. Oleh karena itu bapak-bapak, dengar baik, taat lakukan firman. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak, amin. Ibu-ibu, taat lakukan firman. Ibu-ibu, amin. Anak-anaknya mana? Halo, anak-anak, dengar baik. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu taat lakukan firman, taat dan lakukan firman Tuhan juga. Yang setuju katakan amin. Ya. Dengar baik. Ketaatan orang tua itu akan memberikan peluang terbesar dan lingkungan terbaik bagi anak-anak untuk mengenal Tuhan. Ada ayatnya ini, jangan salah. Saya ulangi lagi. Kalau kedua orang tuanya memberikan ketaatan pribadi masing-masing, ini akan memberikan peluang terbesar dan lingkungan terbaik bagi anak untuk mengenal Tuhan. Dari mana saya tahu? Perhatikan ayat yang saya perlihatkan. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ketiga. Dikatakan gini, nyanyian ziarah. Perhatikan ya. Berbahagialah setiap orang. Ini bukan tertuju kepada bapak saja, ibu saja atau anak saja. Dikatakan setiap orang. Sama-sama katakan setiap orang. Dengar baik-baik. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan yang ketiga. Yang ketiga dia lompat langsung ke istri. Nyebut istri. Dia ngomong apa? Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Yang mau katakan amin. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling mejamu. Bukankah itu vibes pertumbuhan? Bukankah itu pemulihan dalam keluarga? Itu dia terjadi kalau apa? Setiap orang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini. Allah datang menyelamatkan keluarga. Itu berbicara tentang bagaimana kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita. Dimulai dari Yesus. Yang kedua, bagaimana ketaatan pribadi kita sama Tuhan. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak. Bagaimana kita bisa tunduk dan taat. Ya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketaatan bukan tentang kenyamanan. Tetapi tentang kesetiaan. Yang mengerti katakan amin. Yusuf taat meski mimpinya tidak masuk akal secara logika sosial. Karena kenapa? Dia orang terhormat. Maria taat meski masa depan dan nyawanya terancam. Nah, coba kita lihat. Seringkali kalau kita sudah berubah, pasangan kita belum berubah-berubah, padahal sudah berpuluh-puluh tahun, biasanya kita merasa kesal, betul atau tidak? Enggak usah begitu deh, kita sudah berubah setahun 2 tahun, suamiku, istriku enggak berubah-berubah, kapan Tuhan berubahnya? Kemudian kita mulai marah. Kita mulai kesal, mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan terakhir-terakhirnya. Saya mau kasih tahu baik, malam hari ini, ketaatan pribadi juga berbicara bukan tentang kenyamanan tetapi tentang kesetiaan. Bisa saja kesetiaan kita memang belum berdampak pada gini ya. Kalau pasanganmu tidak menganggap, belum berubah-berubah. Jangan bilang Tuhan tidak bekerja. Engkau harus tetap setia karena kesetiaanmu itu merubah jiwamu. Dan yang paling penting, kau yang sudah punya anak, ketaatanmu akan melindungi anakmu, menudungi anakmu. Jadi jangan bilang, ini buat suamiku, istriku, atau anakku. No. Kadang-kala itu juga buat diri kita. Ketaatan pribadi kita itu seringkali membuat diri kita terlindungi. Membuat keturunan kita, anak-anak kita terlindungi. Ya. Dan itu memberikan, bukan hanya itu, coba aja lihat. Ya. Saya mendapati banyak sekali kasus di mana kalau
suaminya yang meninggalkan istrinya, jadi istrinya punya anak, terus suaminya yang meninggalkan, biasanya anaknya pun masih bisa berkembang dengan baik. Ya, kalau sebaliknya yang susah katanya, bapaknya, kalau misalkan ditinggal sama mamanya, bapaknya sama anaknya susah berkembang dengan baik. Menurut saya sama saja. Kenapa? Karena yang saya mau ditekankan adalah begini, seringkali pasangan kita belum berubah, tapi bisa jadi Tuhan melindungi kita dan anak kita sepanjang kita tetap terus setia sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ingat, tugas kita bukan memaksa Tuhan memulihkan situasi sesuai kemauan kita. Tugas kita adalah mencangkul tanah hati kita melalui ketaatan pribadi kita masing-masing. Agar saat anugerah hujan turun, tanah kita sudah siap untuk ditaburi. Tanah kita sudah siap untuk kita dapat bertumbuh dan menikmati anugerah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Malam hari ini pemain musik saya panggil maju ke depan. Mungkin malam hari ini ada yang berkata, Pak, Kak, saya ini adalah produk dari keturunan yang hancur berantakan. Orang tua saya bercerai. Orang tua dari orang tua saya juga bercerai. Orang tua dari orang tua saya bercerai, isinya bercerai mulu Kak. Seringkali kita merasa malu dengan latar belakang keluarga kita, betul atau tidak? Mungkin ada engkau yang hadir malam hari ini keluargamu berantakan. Tahukah engkau malam hari ini saya mau kasih tahu. Yesus itu tidak lahir dari silsilah keluarga yang steril atau sempurna. Kalau kita naik ke atas dari pembacaan kita dalam Matius 1, di sana kita akan menemukan cacat keturunan Yesus yang dipamerkan secara terbuka. Saya mau kasih tahu cacatnya apa saja. Yang pertama, secara singkat. Dalam silsilah Yesus ada seorang Rahab. Tahu siapa itu Rahab? PSK. Bukan pemain sepak bola. Ya. PSK itu ya bahasa, mohon maaf, bahasa kasarnya dia seorang pelacur di dalam silsilah Yesus. Ada seorang Rut, tahu siapa Rut? Seorang asing dari bangsa Moab yang terkutuk. Ada seorang yang namanya Tamar, tahu Tamar, cerita Tamar? Tamar itu ditiduri sama ayah mertuanya sendiri. Siapa mertuanya sendiri itu? Namanya Yehuda. Makanya Yesus itu keturunan Yehuda. Ya. Siapa lagi? Ada yang kita sebut kalau kita masih ingat. Namanya Batseba. Kalau kita baca di sana unik sekali. Alkitab enggak pernah menunjukkan bahwa Batseba itu istri Daud. Enggak. Dikatakan di situ Batseba, istri dari Uria. Dijelaskan baik-baik. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan dari silsilah Yesus. Banyak. Kalau kita lihat lagi ke atas, ada banyak nama-nama yang tercantum bukan karena kesalehan, tapi karena skandal perselingkuhan, pembunuhan yang melibatkan Raja Daud. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan membiarkan nama-nama tersebut ada dalam garis keturunan Sang Juru Selamat? Itu pertanyaan kita malam hari ini. Dan saya mau kasih tahu jawabannya dan biar Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan izinkan itu terjadi sebab Tuhan ingin menegaskan sejak awal. Dosa dalam silsilah keluargamu tidak akan bisa mengalami kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dosa dalam silsilahmu tidak mendefinisikan masa depanmu karena nanti di masa depan dari situlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat lahir. Tahu kapan dipotongnya? Saat Maria dan Yusuf berkata, ya aku mau Tuhan. Saat itulah muncul keturunan yang namanya Yesus Kristus. Dia yang mematahkan semua silsilah keluarga yang jelek. Kenapa? Kita melihat ada Yusuf dan Maria, dia terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Yang kedua, ada ketaatan pribadi sebagai respon dia menerima anugerah. Nah, kalau setiap kita pribadi demi pribadi mengalami ini, pemulihan keluargamu akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Keluarga Yusuf dan Maria bukan keluarga yang sempurna secara sosial. Mereka memulai dengan tidak baik. Stigma yang tidak baik bahkan sebagai pengungsi karena mereka mengungsi ke Mesir. Tetapi mereka selamat karena mereka menerima kehadiran Yesus. Mereka menerima Yesus bukan cuma sekedar anak, tapi dia tahu ini juru selamat. Kedua, mereka melakukan ketaatan yang radikal. Makanya dengar baik malam hari ini, jangan ada lagi sandera kebahagiaanmu pada perubahan orang lain. Saat engkau mau berubah, berubahlah. Tidak perlu nunggu orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu silsilahmu menjadi bersih baru engkau mau menyembah Tuhan. Jadilah seperti Yusuf dan Maria. Gak perlu konfirmasi sama siapapun, kalau jelas itu dari Tuhan, itu firman Tuhan.
melangkahlah maju. Jadilah mereka, jadilah seperti Yusuf dan Maria. Dia berkata, ya Tuhan aku mau. Karena kita akan tahu tugas kita. Bukan mengubah masa depan keluarga kita. Bukan memaksa masa depan sesuai dengan mau kita. Karena tugas kita adalah mencangkul tanah hati kita hari ini. Taatlah secara pribadi. Bangunlah ekosistem ketaatan itu. Karena biarpun dunia melihat keluargamu cacat, di mata Tuhan, ketaatan pribadimu sedang menyiapkan jalan untuk Sang Juru Selamat bertahta dan memulihkan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Mari kita angkat bangkit berdiri, kita tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Malam hari ini, engkau suami istri gak perlu nunjuk. Istrimu yang harus duluan, suamimu yang harus duluan, anakmu yang harus duluan. Engkau yang sebagai anak gak perlu nunggu. Oh, orang tua saya harus duluan. Siapa yang harus duluan? Malam hari ini Tuhan mau berbicara. Mulailah dengan dirimu, ketaatan pribadimu. Mulailah dengan itu. Karena kalau ketaatan pribadi itu muncul, dia akan mematahkan semua five, semua ekosistem negatif. Sehingga pada saat ketaatan itu muncul, anugerah Tuhan dapat bekerja di atasnya. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Bentuklah, amin. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Dengan kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini hidupku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Mari sama-sama setiap pribadi katakan pulihkan, pulihkan. Pulihkan. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin, amin. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Katakan kekudusan-Mu memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhiku. Katakan ini rindu kami. Tuhan ini rinduku. Oh yes. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan
bebas dari semua yang jahat, serupa dengan kabar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Malam hari ini semuanya harus tentang Yesus. Dimulai dari Yesus dan diakhiri oleh Yesus. Dengar baik malam hari ini. Waktu kita melihat Yusuf dan Maria melakukan ketaatan pribadi yang radikal di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus anak mereka, dia juga melakukan ketaatan yang radikal. Waktu dia naik di Taman Getsemani, dia ngomong, lalukan cawan ini daripada aku, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Disitulah Rasul Paulus mengatakan, dia taat sampai mati di kayu salib. Dari mana dia belajar ketaatan itu? Salah satunya dia belajar karena kedua orang tuanya menciptakan ekosistem di mana mereka taat secara radikal dan ini memulihkan keluarga. Malam hari ini, setiap kita, tidak peduli engkau sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, minta Tuhan ubah hati kita seperti hatinya, yang memiliki ketaatan secara pribadi, sehingga kita kudus berkenan bagi Tuhan. Malam hari ini, ambil langkah, tidak usah menunggu pasanganmu bertobat, tidak usah menunggu anakmu bertobat, tidak usah menunggu orang tuamu bertobat. Engkau mulai dengan dirimu, sehingga anugerah Tuhan bisa berjalan di depanmu, menciptakan ekosistem yang baik. Engkau bertumbuh ke arah semakin Kristus, semakin serupa dengan gambarannya. Dan kau yang mau malam hari ini, mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ubah hatiku seperti Yesus. Bentuk hatiku selalu biar ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan
siapapun untuk memulai ketatan kami pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami nggak perlu menunggu pasangan kami nggak perlu menunggu anak kami, orang tua kami untuk kami mau taat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taat seperti Yusuf dan Maria Tuhan. Sehingga pada saat ketaatan itu muncul, anugerah-Mu akan bekerja dan memulihkan setiap anggota keluarga kami. Dan artinya Allah hadir menyelamatkan keluarga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya dimulai daripada pribadi Yesus. Oleh karena itu malam hari ini kami minta Tuhan, biar kami semakin serupa dengan Yesus. Kami mau semakin serupa dengan gambaran-Mu, yaitu Yesus Kristus yang hari ini lahir dan mati untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau menyingkapkan hal-hal yang luar biasa kepada kami. Engkau datang menyelamatkan keluarga kami. Engkau datang menyelamatkan setiap pribadi-pribadi yang ada dalam keluarga kami. Terima kasih buat penyingkapan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan itu terus berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga mereka tahu bahwa ketaatan pribadi mereka akan memunculkan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Nanti persembahan akan diberikan dari sebelah kiri, sebelah tengah dan sebelah kanan saya dan diarahkan oleh teman-teman ASER. Mari kita angkat persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh Kau baik Bapa dalam kehidupan kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan agar firman-Mu yang kami dengarkan hari ini dapat menuntun langkah kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa kami akan berikan persembahan Tuhan, kiranya Kau berkati setiap persembahan kami agar dapat menjadi pelebaran firman-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan syukur kami, hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam
hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Glory, hallelujah. Say, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yes, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau bergoyang buat Tuhan kita. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Amen. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya kita mau bergoyang bagi Tuhan, amin. Amin. Musik, mari kita sama-sama muji Tuhan. Kita dangdutkan lagu ini, amin. Mari sama-sama bergoyang dan bernyanyi. Glory, hallelujah. Amin. Glory, hallelujah. Yes. Engkau dahsyat Bapak. Amin. Hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita bergoyang buat Tuhan kita, amin. Glory, hallelujah. Haleluya. Glory, hallelujah. Amin Tuhan. Sungguh kau dahsyat dalam kehidupan kami. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan kita. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yes. Glory, hallelujah. Amin. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan imanmu. Di dalam namanya Sama-sama kita katakan. ada keselamatan kekal. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau dahsyat Bapa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Luar biasa malam hari ini ya. Kita sudah menerima berkat rohani. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi saya yakin kita semua lengkap malam hari ini. Amin. Nah, sedikit pengumuman. Besok pagi jam 9 tetap ada ibadah untuk perayaan Natal sama seperti malam hari ini. Jadi besok ibadah jam 9 pagi tanggal 25. Yang mengerti katakan amin. Nah, setelah tanggal 25 itu, nah silakan kita tidak ada lagi ibadah sore tanggal 25. Nah silakan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau mau, Pak saya itu nggak afdol kalau tanggal 25 cuma satu kali ibadah. Boleh enggak 3 kali? Boleh silakan. Tapi silakan nggak apa-apa. Cari gereja lain, tubuh gereja Tuhan, lihat keindahan mereka dalam merayakan Natal. Nggak apa-apa, jalan-jalan. Kemarin juga ada, kalau nggak salah di Miko, akan ada ibadah perayaan Natal dari komunitas Tuhan Yesus Memberkati. Nah, silakan juga datang kalau mau datang, nggak apa-apa. Atau siapa yang open house, boleh saya juga diundang kan begitu ya. Saya akan datangi yang open house. Pas sore enggak kayaknya untuk tahun ini yang tanggal 25, mungkin tanggal 1-nya mungkin baru open house gitu ya, biar gantian kan begitu. Jadi bagi yang mau didatangin rumahnya boleh chat, Pak kami open house nih, gitu ya. Nomor saya sering muncul, jadi tidak usah ragu-ragu untuk menghubungi, haleluya. Karena gitu ya, kita akan pesir besok, makanya kita adakan cuma di pagi saja ibadahnya. Supaya kita bisa kesempatan untuk mendatangi jemaat Tuhan. Tenang saja, tanggal 26 itu masih cuti bersama, masih libur. Jadi boleh juga menghubungi saya, kalau nggak cukup, wah kebanyakan ada 10, tenang aja tanggal 26-nya masih bisa. Yang mengerti katakan amin. Nah hari Sabtu kita ada geladi untuk ibadah raya 1, 2 dan 3, raya 3 dan 1. Lalu kemudian ada doa pelayan seperti biasa. Lalu kemudian ada geladi jam 4 dan jam 7 malam. Kemudian hari Minggu kita tetap 3 kali ibadah di tempat ini. Jam 9, setengah 5 sore dan jam 7 malam. Ya, jadi kita akan tetap 3 kali ibadah di tempat ini. Lalu kemudian untuk ibadah akhir tahun, ibadah kunci tahun itu nanti akan ada jam 7 malam tanggal 31. Lalu ibadah buka tahun itu nanti di tanggal 1 Januari 2026 di tahun depan ya pukul 9 pagi.
Jadi kita juga ada 2 kali ibadah, di malam tanggal 31 dan di pagi tanggal 1 Januari. Jadi pastikan kita semua yang ada di Makassar yang gak pulang kampung gitu ya, ikut bersama-sama beribadah dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah saya yakin kita bersuka cita malam hari ini ya. Kalau mungkin ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum berkumpul dengan keluarga, engkau punya keluarga besar di tempat ini. Jadi jangan berkecil hati, jangan sedih karena kemarin ada yang begitu. Di grup pelayan itu list yang pulang kampung, yang gak list namanya kayaknya ngiler-ngiler gitu ya, pengen pulang kampung juga ya. Terutama itu yang beda pulau, wah kan kasihan ya, yang pulaunya di Sumatera dan lain sebagainya. Sambil kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana di Sumatera, kita doakan supaya mereka bisa melalui Natal ini dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Baik, sekali lagi kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, kelahiran-Mu membawa damai, kelahiran-Mu membawa sukacita dalam kehidupan kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir malam hari ini, kami pulang dengan damai sejahtera sukacita yang hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat setiap para pelayan Tuhan malam hari ini Bapa. Engkau rapi lebih lagi buat mereka Bapa. Perlengkapi setiap para pelayan Tuhan di tempat ini dengan pengurapan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kamu terus berdoa Tuhan buat pemimpin kami di tempat ini Bapa, Ibu Gembala kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah dalam masa tuanya Tuhan terus pelihara, Tuhan terus berkati, Tuhan terus lindungi. Sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan tercurah buat Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Ada juga Tuhan wakil gembala di tempat ini, Pastor Ezra Tuhan bersama keluarga, istri dan anaknya Tuhan kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati dalam pelayanan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam apapun Tuhan, Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memelihara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Bila keberadaan gereja Tuhan di tempat ini tidak menjadi batu sandungan Tuhan,
tetapi gerejamu ada untuk menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir malam hari ini telah menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan, kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Engkau telah lahir buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu Bapa di sorga. Kamu terus serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan orang tua yang hadir Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan tercurah limpah dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Kami terus berdoa Tuhan buat kota Makassar Bapa. Kau lawat kota kami, Kau penuhi kemuliaan-Mu Tuhan, tercurah buat kota Makassar, dan kami akan melihat Tuhan hari demi hari keselamatan Tuhan, pertobatan akan terus terjadi di atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat kota Makassar Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan juga bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami terus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja di atas bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diselamatkan Tuhan. Bangsa kami mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap Tuhan pemerintah yang ada Bapa. Biarlah mereka melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami Kau memberkati. Hari demi hari Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami terus aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kamu terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan akan terus sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, berikan kami hati yang siap Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Sempurnakan doa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, dan kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami secara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan penyertaan-Nya selalu sempurna. Baik dalam sekolahmu, baik dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitahukan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk, silakan bersatu teduh sejenak, dan jangan lupa setelah selesai bersatu teduh, sampaikan samping kiri kananmu, selamat hari